Halo guys, selamat hari Senin bersama aku Fauzi di sini. Para trader siap-siap ya, Jerome Powell lagi-lagi bikin plot twist ya. Dolar ini keok, emasnya kinclong dan saham malah joget-joget naiknya. Minggu depan kita akan bakal lihat apakah market ini mau benar-benar kasih cuan atau cuman PHP ya. Ayo kita mari bahas dengan gaya yang sedikit beda, yang nggak kaku kayak berita-berita internasional yang bikin ngantuk. Oke, kita masuk di segmen pertama. Big picture ekonomi ya, oke. Jadi berita ini yang panas dulu ya. Dolar Amerika Serikat di melemah setelah Powell bilang mungkin bisa jadi ada peluang suku bunga bakal dipangkas bulan September nanti ya. Bahasa halusnya The Fed tuh kira-kira nih kita tuh belum fix tapi kemungkinan akan bakal besar memotong 25 basis point di meeting tanggal 16-17 September bulan depan nanti. Kalian catat tanggalnya 16-17 September 2025 ini. Kalau suku bunga turun, biasanya dolar ini bisa melemah ya, dan emas bisa terbang, dan saham-saham senyum-senyum. Tapi hati-hati, Powell juga bilang inflasi ini masih ngeselin, jadi jangan buru-buru full margin, apalagi buat trader yang masih nyimpen duit jajan di dompet digital. Oke, kita langsung masuk ke rekap market segmen kedua. Kita fokus ke saham dulu ya. Saham Eropa ini lagi seneng banget ya, naik ke level tertinggi selama 5 bulan guys ya. FTSE 100 dari Inggris naik 0,13%, Dutch Average Index dari Jerman naik 0,29%, dan CAC dari Perancis naik 0,40%. Dan di Wall Street, nih wah gila nih ya, Dow Jones bikin rekor baru ya, naik 1,89%, S&P naik 1,52%, dan Nasdaq naik 1,88%. Kita akan lihat pola market Dow Jones ini masih tuning up ya. Dow Jones ini masih tuning up, targetnya di 47.800. Tapi hati-hati guys ya. Untuk jangka menengah dari formasi daily, ini Dow Jones masih akan meroket lagi ke level 47.000 dan 47.800. So ini potensi yang sangat bagus buat kalian para trader yang hold pasar saham. Di Nasdaq ini biasanya masih bullish, target levelnya di 45.600. Maaf, untuk di Nasdaq ini masih bullish, target levelnya 25.310. Target jangka menengahnya ya. Dan kalau kita lihat dari formasi weekly, target jauhnya masih di 25.500 ya. Dari teknikal potensinya masih bullish. Coba kita lihat di pasar Asia di Nikkei ya. Ini juga biasanya masih bullish ya, targetnya di 40.800. Tapi kalau kita lihat dari jangka menengah, dari formasi weekly, Nikkei ini bahkan akan membuat angka fantastis di 49.000. Jadi kalian bisa kombinasikan dari proyeksi jangka menengah dan jangka panjang kalian. Apakah analisa kita untuk minggu ini bisa terjadi sampai akhir pekan dan menjelang pertemuan The Fed 16-17 September nanti. Oke, kita akan eh, lanjut ke rekap komoditas, tapi sebelumnya kalau minggu depan data tenaga kerja ini perlu diperhatikan juga, ada inflasi, datanya keluar bagus, bisa jadi rally untuk saham-saham ini berlanjut. Tapi kalau jelek, hati-hati ya, jangan sampai jadi trader yang katanya mau investasi tapi akhirnya cuma jadi donatur doang di market. Maksud aku deposit tapi marketnya nggak dieksekusi. Oke, kita akan masuk di rekap komoditas di segmen ketiga. Sekarang emas ini naik di 1,1% ke 3.373,89 per troy ounce, dan kalau suku bunga beneran dipotong September, potensi masih bisa bersinar lagi pekan depan ya. Maksud aku pekan ini ya. Bisa jadi pelarian yang cantik buat para trader yang takut dolarnya kebanting, dan dolar intraday ini biasanya masih bullish banget, dan target kita di jangka pendek untuk di emas
3.379 dan ekstensinya di 3.394. Nah, untuk jangka menengah, emas tentunya target ekstensi masih menuju di 3.430 di all time high-nya dan besar kemungkinan akan menyentuh di 3.500. Jadi sesuaikan dengan money management kalian ya. Nah, untuk di crude oil di jangka pendek targetnya masih di wilayah 64,10 dan 64,50. Oke, aku akan bahas dulu untuk di oil. Nah, ini minyak ya stabil tapi masih bergerak naik minggu ini setelah 3 minggu ambiar ya kemarin. Faktor geopolitik Rusia Ukraina masih jadi biang dari drama ini. Intinya kalian harus siapin strategi swing jika terjadi unexpected di market dari pertemuan Amerika Rusia selanjutnya. Kalau kita lihat dari daily market ini besar kemungkinan bisa menyentuh di angka 59,70 dan target bisa ke $55 per barrel. Artinya untuk menekan Rusia bisa saja pasar global untuk komoditi energi ini harganya anjlok, bahkan di pola weekly ini masih under pressure dan target levelnya bisa saja ke $50 per barrel. Lanjut kita masuk di segmen keempat terakhir ya. Aku mau kasih tahu sama kalian insight-nya. Jadi apa yang bisa kita siapin untuk minggu ini? Pantau laporan data tenaga kerja di tanggal 5 September nanti pada saat rilis non-farm payroll, dan ini bisa jadi penentu besar kemana market akan bergerak. Dan emas bisa jadi golden ticket kalau dolar makin lemah. Dan saham bisa lanjut rally, tapi jangan FOMO. Strategi yang paling aman adalah memposisikan trading dengan money management yang cakep. Ingat, trader sejati bukan yang profit terus di market, tapi yang bisa bertahan meski market lagi drama. Itu dia insight pekan depan. Yang kalau suka dengan cara aku bawain berita, jangan lupa dukung channel ini, klik link di bawah buat info lebih banyak lagi ya di SID ada cuan. Terima kasih buat kalian yang setia nonton update market dari aku. Kalian tuh bukan cuma penonton tapi partner cuan yang selalu aku apresiasi. Terima kasih. Selamat hari Senin dan cuan untuk minggu ini. Sampai jumpa lagi.